Carane sampean ben gak ragu, nggih nyuwun sewu langsung ae koplok ilang ngono. Nafsu ngomong, "Bos, iki lho onde-onde." Percaya sampean? Gak bisa. Iman kalau sudah jatuhnya di hakul basyirah, hakul iman, gak bisa digoyah. Sehingga ketika jenengan berlaku napa mawon la yarawna li anfusihim syai'an, Anda tidak akan pernah meyakini kalau jenengan yang melakukan, enggak. Tapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Iman yang ada dalam diri jenengan keakuannya Allah. Ndelok wedhus mangan rumput, jenengan gak ndelok wedhus. Jenengan akan bertemu sing nguasai wedhus mang akunya Allah. Tapi ojo diwastani Gusti Allah mangan. Oh gak, ben salah paham ya men. Yang menguasai disitulah, itulah Allah yang sampean temui. Akhirnya sampean gak berani untuk muring-muring, gak gampang sampean iku ono lamuk nyokot, gak gampang. Sampean pasti akan duweni kasih sayang sesama makhluk. Gak gampang jenengan ngerasani, gak gampang jenengan maidu, gak gampang nyalahno wong sing gak podo pilihane. Ndak. Gak gampang nyalahno wong sing beda persepsine. Gak gampang nyalahno wong sing beda madhabi. Inilah yang dimaksud, yang disebut ummatan wahidah, rukun. Indonesia kalau hati-hatinya para penduduknya tidak di situ, gak iso rukun. Mboten saged. Wong arepe kontes sae dikon debat. Ya apa debat mesti saling menjatuh. Cara bahasane wong Islam ghibah gak boleh. Ghibah gak oleh, apa maneh menjatuhkan di depan masyarakat gak boleh. Makanya saya gak setuju program debat. Nek program apa visi dan misimu cocok bos iku cocok. Nek debat jadi buka-buka eleke wong li wong mbahmu iki kok bideg ae gak ngerti aku. KPU nyun sewu gawe acara debat. Debat iku mesti gak kepingin kalah, pingin jatuhkan, iku sifatnya debat. Nek dialog saling mengisi cocok. Nek debat Pak, Wis KPU kon merubah. Sing ngritik ya MUI sing ngerti agama. Isine debat iku mesti buka wadine wong. Ngerti wadi nggih? Kesalahan kelemahan orang. Dan itu gak baik menurut pandangan Islam. Wis terserah. Sik dilaksanakan apa gak mbek KPU. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada pelepasan penetralan hijab. Ngeten. Sampai buka langsung. Jadi nanti yang ada adalah akad. Apapun yang terjadi baik zahir maupun batin, ikulah wujudnya Allah. Wis gak ada wujud selain wujudnya Allah. Di perkara yang tadinya itu merasa wujud sebab diwujudkan, itu sudah fana. Nek cara bahasa thariqah iki namanya zikir nafi isbat. Menafikan dan mengisbatkan, menghilangkan dan menyatakan kebenaran. Kalau bahasa tauhid hakikat proses tahalli ke tajalli. Tahalli adalah proses penghilangan keakuan kita sebagai makhluk, lalu penetapan keakuan Allah yang segala-galanya. Tentunya itu proses awalnya, itu kuncinya ada di sirul asrar. Nggih. Wonten melih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki tentang mimpi, guys. Bakdo juhud
sekedap dereng dangu kram. Sikil kram. Lah ketiduran Gus, tidur. Malah ketiduran Gus. Mimpi. Mimpine niku kula ngangon kebu. Kebune niku sekawan. Teng padang rumput wiyar pun mboten kenging tinggal wiyare. Lah kula ngiyup tenggene pohon beringin. Lah kula nglihati sebelah kanan kok wonten sumur bening Gus. Ajeng kula damel mandi. Lah kula melepas sarung niki kok sampai ke bawah kok jadi kulit kerbau Gus. Nggih. Ah ngoten lho. Lah lepas mandi di sumur kecil itu tadi Gus, aku melihat tadi aku yang ngangon tuh sendirian kok jadi kok banyak binatang, ada kerbau, ada sapi, ada kambing. Nah, enggak ada yang ngangon, cuman aku sendirian. Padahal aku cuman sendirian tadinya cuman 4 ekor kerbau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua aku mimpi lagi Gus itu. Mimpi lagi Gus. Aku mendekati tukang pintu air. Tukang pintu air aku dekati ya, dibuka air itu Gus, dibuka, dilepas. Aku masih di situ, tukang pintunya itu kuncinya ditinggal, dia pulang. Aku mandi di situ. Ada orang banyak sekali mau cari air. Padahal air itu jernih Gus. Tidak mau mengambil air, ada yang berapa gelintir orang itu yang mengambil. Disangka aku yang punya. Minta airnya Pak. Ya ngambillah, bukan punya aku. Nah ini kudu pundi penyerahan pun Gus. Ingat, di dalam diri kita ning jagati ruhaniyah itu ada sifat 2, basariyah dan basiroh. Di dalam sifat basariyah itu ada kebu 2, yaitu nafsiyah dan amaroh. Terus sifat yang kedua adalah sifat basiroh. Itu juga ada kebu 2, lawamah dan mutmainnah. 4 kebu ini, kebu ya, kerbau apa kebu? Sama nggih, kebu. Yang 2 yang masuk di dalam sifat basariyah itu ngajak lalai pada Allah. Selama itu tidak belum jinak. Lah mungkin kula tanglet waktu niku pun jinak dereng. Kebune. Mboten, kebune pun jinak nggih. Kebune nggih, kebune jinak niku waktu dahar kebune ditumpaki lak mboten ngamuk toh, niku jinak. 2 kebu lagi berarti 4 nggih. Itu ngajak ning ati sampean berlaku madhep nang Allah. Bendino petang kebun niku gelut. Gelut. Iki nek durung jinak. Gelut. Lah kebu sing nomor 3 dan nomor 4 iku selalu kalah. Kalah. Mengapa kalah? Karena belum mendapatkan ma'ul hayat, air kehidupan, air sing jernih, bahasa dohir, air yang jernih, ikulah bahrut tauhid. Belum dapat. Tapi ketika saat kebu itu sudah dapat, kebu sing nomor 3 dan nomor 4 lalu Pak nggih, maka kebu iku bangun Pak, gelut ambek kebu sing nomor 1 nomor 2. Berhubung nomor 1 nomor 2 iku mau wis gak patek mangan, kuru, akhirnya kalah. Lah tadi prosesnya sing nomor 3 4 kuru, sing lemu gedot kebu sing nomor 1 nomor 2 mesti kalah. Artinya kita sehari-hari selalu lalai pada Allah karena belum mendapatkan ma'ul hayah, air kesucian. Belum.
Tapi ketika sudah dapat, lah ini mulai kapan dapatnya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya ikilah air kehidupan. Dialah Tuhan yang maha suci, zat yang mengutus utusannya untuk membawa bil huda, niki lho, air kehidupan. Bil huda adalah petunjuk, wa dinil haq aidinut tauhid, itu adalah ilmu-ilmu yang mengajarkan, mendidik terhadap kita rohaniah. Lah setelah itu kita dapatkan yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsan. Kita dengarkan telinga kedua, lalu kita masukkan dalam hati. Ada yang mendengarkan telinga kanan, keluar telinga kiri, buat melebet nang mana. Akhirnya air iku bablas gak mendapatkan kita. Berhubung itu sudah masuk di dalam hati kita, berarti kita telah mendapatkan air yang jernih tadi. Sehingga bahasa rumputnya hijau gitu, padang yang tidak terbatas, itu sebetulnya takwil. Takwilnya kebunnya itu sudah tidak liar. Nafsu dalam diri kita nafsiyah. Nafsiyah itu pengakuan mang lho Pak. Sudah jenengan jinakkan, gak mungkin amarah metu. Ketok garwane awak dewi, istri kita masaknya telat, membikikan kopi keliru garam, kita unjuk, kita minum terasa asin. Berhubung nafsiyah jenengan iki sudah jinak, keakuan diri makhluk sudah tidak ada, keakuannya Allah, gak mungkin jenengan marah-marah. Enak bu, kremiku matek kabeh. Ngono akhirnya wonten lho Pak, orang suami itu muring mau disawurno raine bojone lha wonten nggih? Wonten. Iki namanya suami yang bludrek. Ada seperti lah. Berhubung kebune wis jinak, mongko dijak ngalor ya ngalor, dijak ngidul ya. Itu tetanda sifat rohaniah kita ing ngersane Allah sudah penak. Ingat Kanjeng Nabi dawuh setelah perang Badar Kubro berpesan terhadap sahabat. Sahabat, nanti kita akan menghadapi jihad akbar umatku. Perang-perang ini ya jihad kecil. Umatku besok akan menghadapi perang yang besar. Ternyata merangi hawa nafsu. Allah. Karena di diri kita. Ya, setelah ini selesai jinak, maka gambarane koyok kebu sing wis gak berot-berot lagi. Kebu yang sudah tidak marah. Makanya di situ ada tampilan air yang jernih sumur gitu. Wis itu nggih. Itu bahasa syariat Pak nggih. Sebetulnya kita itu selama belum dikatakan kembali pada Allah, sifat jiwa kita itu seperti hewan yang liar. Berhubung ini sudah jenengan sudah mengenal Allah, maka mohon maaf kita itu laksana kebu, misalnya kulitnya apa tadi? Kulit kebu itu laksana kita sebetulnya patung. Apa sih patung? Ya nggak bisa apa-apa. Sehingga kita melihat apapun makhluk patung semuanya. Makanya dinisbatkan seperti hayawan. Mengapa hayawan? Jikalau munculnya itu sifat kita nafsu masih liar, berhubung iki jinak pun jinak tak, jadi enggak membahayakan terhadap jenengan. Pun itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah air.
Itulah kalau bahasa saya, sinten yang memiliki air tadi, yang menjaga, itu Rasulullah. Bahasa syariat itu Rasulullah. Terus Rasulahu, kembali kepada Allah. Muhammad. Rasulullah itu membawa ajaran dinul haq yang tujuannya liyukhrijunakum minadz-dzulumati ilan nur, untuk melepaskan diri dari kegelapan menuju terang benderang. Bahasa terang benderang adalah air yang jernih, tapi sedikit Pak sing purun, sedikit. Yun sewu, saya itu sudah bertablek tentang dinul haq, dinul tauhid 23 tahun, 24 nih. Keluh kesah saya sendiri kan bisa untuk mensensus. Ternyata wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan itu nggak mau. Sing alasane durung cukup umur, ada sing bilang keceron, bahkan nyun sewu ada yang mengatakan dzalika dhalalah, itu sesat. Kula nggih ikhlas ridho, sampak 2007 kami akan mau diusir dari kampung saya Pak. Diusir. Saya tidak mau seperti Nabi Yunus. Dia keluar dari kampung diusir sambil gerutu di hatinya. Ya Allah, hancurkan kaumku yang menolak. Saya nggak mau. Saya belajar untuk seperti Kanjeng Nabi. Apa? Mereka menolak itu karena proses. Enggak kusalahkan. Sebab manusia nggak ujuk-ujuk Pak langsung harus percaya, nggak boleh. Kudu ada proses diangen-angen bener apa gak. Lah ngoten to? Kenal gak ngerti kok gak tahu kenal kok langsung percaya. Butuh proses. Butuh proses dulu. Maka jatuhlah tahun 2010 bulan Mei tanggal 21 hari Jumat, detik-detik saya harus menerima hukuman 3 tahun. Berarti aku di penjara 3 tahun. Tak lakoni, ikhlas saya, ridho. Saya anggap saja dakwahnya saya dipindah. Tadi di luar, sekarang di dalam. Gak cukup sampai di situ Pak. Ketika kami sampaikan dinut tauhid di tengah-tengah warga binaan LB Mojokerto, ngapunten ingkang kathah, tanya sendiri pada warga sana, apakah tambah hatinya gelisah apa tambah tenang? Ternyata tambah tenang. Sebab apa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jikalau hati digunakan untuk ingat Allah, itulah hati yang akan mendapatkan ketenangan. Padahal seluruh warga binaan itu orang bermasalah. Kok gak masalah lalapo dilebokno penjara. Sumpek gak ketemu anak, gak ketemu bujak, sumpek toh Pak. Sampai dalam satu kamar saya Pak, itu satu kabupaten dengan saya beda kecamatan, bunuh diri Pak. Iya, gantung karena gak mampu menghadapi masalah. Sampai segitunya. Waktu terawih saya tanya, Tris nggak terawih? Mboten Gus, sirahku ngeluh. Ternyata alasan ning kamar ijen gandul Pak, ambek sarung, ambek kawat. Udah, saya satu kamar itu orang 6, yang 5 saya ajak terawih, yang satu tadi tidak bisa alasan karena kepalanya sakit, ternyata sudah merencanakan sejak sore.
dilihat kasusnya 2 kasus. Udah. Bapak Ibu, ketika saya ketahuan menyampaikan dinut tauhid pada warga binaan, dilayar Pak saya ke Madiun. Tahu dilayar? Bahasa LP ku layar, nek basa mriki diusir, dipindah ke Madiun. Habis subuh saya dijemput petugas, saya ngomong sama ning kamar, wis gedene 10 menit saya nggak kembali, berarti saya berangkat. Akhirnya apa? 250 warga binaan nggak mau. Kalau Gus dipindah semuanya harus dipindah. Ya nggak bisa lah Pak, lah kosong lah. Mojokerto itu kelas 2B. Kelas 2B berarti masih sedikit. Paling banyak itu 300-400 hunian. Kalau 1A seperti Porong, Madiun itu banyak. Sampai di situ. Akhirnya mediasi boleh Gus tetap di sini, tidak kami layar dengan catatan tidak boleh ngaji. Itu sampai di situ. Akhirnya saya enggak kehilangan akal Pak. Ngajinya ambek bersih-bersih, ngepel-ngepel, ambil ngaji. Enggak tahu. Ketika ngresiki ikut sambil ngaji, enggak tahu. Nek mau nih secara vulgar ning kamar ngoten niku. Sekarang enggak, 1 persatu, 2 sampai pulang. Itulah keluh kesah saya. Dikira enak-enak langsung gini. Lah, saya belum seberapa Pak kalau dibanding Rasulullah. Bagaimana ketika saat beliau itu di kafir Quraisy, tengah-tengah kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan mau dibunuh, gitu. Bagaimana ketika masuk dalam kaum Taif, beliau tidak hanya dihujat ajarannya, beliau dihantam kotoran onta sampai batu. Bahkan malaikat Jibril itu mengajukan jasanya. Muhammad, bagaimana kaum Taif yang tidak mengikuti kau mengatakan ajaranmu sesat, tak belakane gunung Uhud. Bagaimana beliau jawab? Jangan Jibril, dia masih belum mengerti. Sampai di situ. Siapa tahu nanti dia sebelum meninggal sudah sadar. Bila nggak sadar barangkali anak putunya. Sampai segitu loh Pak. Makanya mengapa salah satu Rasul dan Nabi yang diizini Allah membawa syafaat untuk umat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, karena beliau melihat semua karena Allah. Kaum sing menolak itu kalau tidak digerakkan Allah ya tidak bisa. Nah, disitulah. Jadi air itu adalah ma'ul hayah, dinu tauhid, yang berhak menjaga pada saat itu adalah huwaladzi arsala rasulahu ay Muhammad. Nah sekarang diteruskan tabi'ina sholihin. Kesimpulannya Pak, tolong ikuti ajaran Rasulullah ini sampai kapanpun. Lihat dalam surat Al-Hijr ayat 99. Sampai kapan Rasulullah memegang ini? Hatal yakin, sampai setu. Berarti zikir harus dipegang sampai mati. Oke. Tasik wonten